radio.com atau melalui 929 FM Mix Radio. Jangan kemana-mana, selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama tentunya akan mengupas tuntas seputar pemuda kuat tanpa narkoba. Nih hari ini kan masih ada dalam semangat Sumpah Pemuda ya Pak Julius. Ini langsung saja nih ada pertanyaan nih, bagaimana BNN ini melihat generasi muda sebagai potensi bangsa sekaligus juga sebagai jenjang usia yang harus dilindungi dari peredaran gelap dan juga penyalahgunaan narkoba. Silahkan Bapak. Terima kasih atas pertanyaan Bu. Saya mengucapkan salam dulu kepada para pendengar Radio Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya menyampaikan bahwa pemuda adalah harapan bangsa? Betul. Karena dari 270 orang, mereka rata-rata usia muda. Usia muda ada Gen Z yang merupakan harapan bangsa, yang nantinya mereka jadi pemimpin bangsa untuk tahun 2045 untuk menjadi bangsa Indonesia yang generasi emas tahun 2045. Makanya mereka perlu kita lindungi, karena rata-rata para pemuda ini yang menjadi sasaran atau objek daripada orang-orang yang ingin merusak generasi bangsa ini, yaitu dengan mengedarkan, menyebarluaskan yang namanya narkotika itu dan obat-obatan. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau mereka terkena itu, maka akan hilanglah satu generasi. Yang tidak akan ada pemimpin bangsa yang akan memimpin bangsa ini kalau mereka terlena dan terbuai dengan obat-obatan narkotika ini. Karena sangat-sangat berbahaya, baik kesehatan tubuhnya, baik kesehatan jiwanya. Nah, inilah yang harus kita lindungi para pemuda ini, kita beritahu tentang bahayanya narkoba bagi kehidupan masa depan mereka. Nah, kalau boleh saya tahu, peredaran narkoba ini di Kota Cimahi menurun atau meningkat, Pak? Kalau meningkat dan menurunnya memang ada beberapa yang kita rawat karena sebagai penyalahguna. Untuk tahun ini memang agak sedikit menurun, tetapi kebanyakan yang sekarang penyalahguna bukan orang Kota Cimahi, tapi kadang-kadang ada mereka yang dari Lembang, ada dari daerah Kabupaten Bandung yang kita rawat sebagai penyalahguna. Tapi rata-rata mereka usia muda, usia 18 sampai 30 tahun, usia-usia produktif mereka. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau ini nggak kita cegah dan kita sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada para pemuda. Makanya kita sekarang gencar kita masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke dari mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kita tiap hari mengadakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba kepada para remaja-remaja kita ini. Juga nanti kita masuk kampus, jadi dari mulai PAUD sampai nanti ke tingkat kampus kita masuk ke sana dan sudah kita lakukan. Sudah dilakukan ya, ke sekolah-sekolah, universitas. Dari PAUD juga ya, Pak? PAUD juga. Jadi mengenalkan atau bahaya narkoba. Kalau strategi BNN untuk mencegah penyebaran narkoba di kalangan pemuda bagaimana, Pak? Penyebaran kita punya program, program itu setiap tahun pasti ada, yaitu program namanya Remaja Teman Sebaya. Jadi mereka diberikan pengetahuan, diberikan edukasi tentang bahaya narkoba, supaya mereka dapat menyampaikan ke teman-temannya. Kalaupun ada teman-teman yang terkena kontaminasi, mereka jadi perantara atau pelopor untuk mereka menyampaikan, memberikan saran kepada temannya, karena biasanya kalau dengan temannya mereka lebih terbuka kan, untuk datang ke klinik BNN untuk dipulihkan dan disembuhkan, untuk berobat di tempat kita dengan sebagai volunteer dengan biaya gratis, tidak ada dikenakan biaya dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa mungkin dengan mengikutkan orang tuanya, kita memberikan mereka agar mereka tidak sampai terkena berkelanjutan menggunakan narkoba. Jadi karena narkoba ini mengandung adiksi yang menimbulkan kecanduan, kita akan memutus canduannya itu supaya tidak canduan melalui pengobatan rehabilitasi itu. Nah, kalau tadi ngomongin masalah orang tua ya, Pak ya, itu apakah keluarga juga berpengaruh juga untuk narkoba ini? Betul. Makanya kita melaksanakan program namanya ketahanan keluarga. Kita nanti ada program namanya desa atau keluarga bersinar, desa bersinar. Kita akan menunjuk di situ keluarga-keluarga yang ditunjuk oleh kelurahan, siapa yang menjadi nanti sebagai
edukatornya nanti kepada masyarakat juga. Kita didik mereka juga para penggiat nantinya. Tapi yang penting keluarga itu dilibatkan. Kenapa? Dengan keluarga sebagai benteng terakhir dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Karena keluarga merupakan satuan terkecil dalam kehidupan sosial. Keluarga itu yang berperan. Ayah, ibu, dan anak sangat berperan dalam kegiatan tersebut. Komunikasi juga mungkin komunikasi harus terjalin. Ya, oke. Karena biasanya saya juga sebagai orang tua yang memiliki anak remaja ya Pak ya, biasanya anak tuh lebih ke handphone kayak betul. gitu, nggak terbuka gitu terhadap orang tua. Makanya perlu adanya namanya pada anak. Jadi waktu yang diluangkan oleh orang tua kepada anak. Jadi bisa di waktu luang itu bisa pada saat hari libur, bisa juga pada saat sore hari setelah sholat maghrib bersama, mungkin nanti mereka makan bersama di meja makan, bismillah bercerita apa sih yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi problem mereka selama pergaulan, apa yang menjadi masalah mereka di sekolah dan lain sebagainya. Kita bisa membahaskan kepada anak-anak kita. Setelah itu kita memberikan satu edukasi, satu pengetahuan kepada anak-anak tentang bahayanya narkoba. Orang tua juga harus tahu tentang bahaya narkoba, kan banyak juga orang-orang tua kita yang mungkin yang nggak terdidik mereka. Yang penting mereka sudah tahu bahwa narkoba ini berbahaya. Sampaikan bahwa narkoba mungkin nggak maksudnya nggak terdidik, artinya secara pengetahuan kurang. Kita harus belajar juga sih orang tua, kan karena orang tua yang memang kebanyakan kan yang mereka kerja di informal kan, kadang-kadang pendidikan kan di bawah itu. Kita juga saya mengimbau orang tua untuk bertanya kepada tetangga, bertanya, mengetahui siapa, atau kalau nggak tahu juga tanya aja ke BNN, Pak, apa sih narkoba itu, supaya kita anak menjelaskan. Bisa jadi saja lebih aktif Pak ya. Lebih aktif untuk menanyakan tentang narkoba, zatnya apa saja, bagaimana sih ciri-ciri anak pemakai narkoba. Bisa orang tua berkonsultasi kepada kita. Nanti tanyakan ke BNN, kita ada konsultasi secara daring. Orang tua bisanya nomor WA-nya BNN, bisa secara WA, daring bisa, langsung telepon bisa, video call bisa, menanyakan tentang narkoba, apa ciri dan sebagainya. Nanti ada dalam ini nanti kita sampaikan WA-nya BNN untuk menyampaikan itu. Kita bisa konsultasi secara daring. Karena namanya narkoba itu biasanya nih Pak ya, itu kan coba-coba mulai ditawarin sama teman, kemudian coba-coba lalu menjadi ketagihan lah, kecanduan. Jadi nanti kita akan kembali lagi buat good listener, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,9 FM. Begitu pentingnya pengetahuan kita tentang narkoba untuk anak-anak kita tentunya ya, sebagai orang tua yang tentunya pasti sangat khawatir sekali dengan namanya narkoba. Siang hari ya. Jadi buat warga Cimahi harus berani tolak narkoba ya, jangan ragu bilang tidak untuk segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Kemudian berani lapor jika kita melihat penyalahgunaan atau peredaran narkoba di sekitar, dan selanjutnya berani rehab, karena nggak usah malu gitu kalau mau rehab. Dan seperti yang tadi Bapak Julius Amra SH ini mengatakan bahwa kita sebagai orang tua harus lebih pintar ya Pak ya. Bahkan BNN sudah atau akan Pak? Sudah ya. Kita sampaikan tentang WA untuk para orang tua untuk konsultasi tentang anaknya, apakah terkontaminasi tentang pemakaian narkoba atau penyalahgunaan. Mereka dapat WA ke rehabilitasi untuk secara daring atau menyampaikan konsultasinya kepada petugas rehabilitasi di 0821 119. Nah, itu WA-nya untuk rehabilitasi bagi orang tua yang tidak mengerti tentang bagaimana narkotika, bagaimana penyalahgunaannya, bagaimana tentang anak dan sebagainya. Silakan berkonsultasi ke rehabilitasi melalui WA tersebut. Dan bagi orang tua juga ingin apabila melaporkan tentang sesuatu yang terjadi di lingkungannya yang mempengaruhi anaknya tentang adanya penjualan narkotika atau narkoba, atau ada yang terkena atau apapun juga, RT RW mungkin ada warga yang terkena tapi takut untuk melapor, silakan lapor ke Kepala BNK Cimahi di 08132 4-nya 4 kali 444
759. 759. Oke, jadi untuk yang takut takut Ya. melapor. Takut melapor sudah ada. Ada Silakan juga untuk WA. yang konsultasi juga sudah ada. Oke. Ini Pak, sanksi yang diberikan kepada pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu apa? Untuk sanksi yang diberikan kepada para pemuda yang terlibat pemakaian atau penggunaan narkotika adalah apabila nggak sebagai penyalahguna, sanksinya adalah rehabilitasi untuk pemulihan. Tapi bagi para pemuda atau mereka terlibat dalam peredaran, terlibat dalam jaringan, sanksi hukumnya adalah Undang-Undang 35 tahun 2009, yaitu ancaman hukumannya di atas 5 tahun bagi yang jadi pengedar. Bagi yang menyebarluaskan di atas SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, itu minimal 1 gram. Di atas 1 gram mereka dikenakan hukuman. Nah, tapi di bawah itu mereka dikenakan sebagai penyalahguna. Tapi juga melihat daripada hasil pemeriksaan dari penyidik. Kalau dari penyidik ditemukan jejak digitalnya mereka adalah sebagai pengedar, juga sebagai penyalahguna, nanti mereka kenanya rehabilitasi, tapi proses hukum tetap lanjut. Rehabilitasinya di lembaga pemasyarakatan. Oke. Nah, kalau misalnya bagaimana BNN membantu pemuda yang ingin rehabilitasi dari kecanduan narkoba? Yang paling gampang datanglah ke klinik BNN di Jalan Cihanjuang, Jalan M. Daeng Arwadinata, nomor 142 untuk berobat secara volunteer. Bisa diantar dengan keluarganya, oleh orang tuanya, oleh gurunya, siapapun juga boleh mengantar, dan tidak ada proses hukum. Yang adalah proses pengobatan, pemulihan untuk kembali dia menjadi manusia, menjadi harapan bangsa dan orang tuanya. Nanti setelah pemulihan itu mereka bisa nanti kita setelah pemulihan itu ada namanya kunjungan pasca rehab. Kita lihat lagi sampai sejauh mana mereka tidak memakai gitu. Dan semuanya gratis, tidak berbayar. Oke, jadi untuk yang mau berkonsultasi, saya ulangi lagi, ada nomor teleponnya, WA di 0821 21 00 0119. Betul. Kemudian kalau yang malu atau di daerahnya ada yang melapor. Kemudian melapor silakan ke 081 324 444 759. Betul itu. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana BNN Kota Cimahi melihat masa depan pencegahan narkoba di Kota Cimahi? Kita melihat BNN sudah berbuat kepada masyarakat, artinya berbuat dalam hal melakukan sosialisasi dan edukasi melalui program-program BNN yang dibiayai oleh negara, yaitu program ketahanan keluarga, program namanya Remaja Teman Sebaya, Kelurahan Bersinar, pembentukan penggiat, dan ada lagi beberapa program yang didapat dari bantuan Pemda melalui dana hibah, yaitu pelatihan kepada para tenaga medis yang sudah dibentuk bersama IPWL, instalasi penerima wajib lapor. Jadi tenaga medis mereka dilatih tentang bagaimana melakukan perawatan terhadap para penyalahgunaan narkotika di puskesmas. Jadi kita dilatih, itu berdasarkan dari Pemda atau pembentukan juga bimtek kepada penggiat. Pada ada lain kita melalui kegiatan razia juga, razia di semua tempat-tempat penjualan obat, yang menjadi tempat-tempat kos dan tempat-tempat lain sebagainya yang diindikasi tempat-tempat itu menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Cimahi. Oke, jadi begitu seriusnya ya BNN dalam menangani yang namanya pencemaran namanya narkoba. Yang terakhir Bapak, ini apa pesan kepada pemuda Indonesia, terutama generasi muda di Kota Cimahi untuk menghindari narkoba dan menjalani hidup sehat tanpa narkoba? Pesannya kepada para muda, jadikanlah bergantung masa depan, jadikanlah pemuda yang menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Untuk itu, untuk menjadi pemuda menjadi kebanggaan semua orang, jauhi narkoba. Betul. Tidak menggunakan narkoba, berani untuk mencegah, berani menolak,
berani melapor dan berani untuk merehabilitasi dirinya. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir dan sudah Sama-sama, Ibu. bersama saya di sini. Ya. Tentunya mengupas seputar pemuda kuat tanpa narkoba. Terima kasih Bapak Julius Amra Ya, SH sama-sama, sebagai Bu. Kepala BNNI, dan sepertinya kebersamaan kita di acara Radio Talk hari ini harus berakhir sampai di sini saja. Terima kasih untuk yang sudah stay tune dari tadi dari jam 1 siang, dan jangan sampai lupa ya good listener, untuk warga Kota Cimahi saatnya kita harus berani tolak narkoba, kemudian berani lapor dan juga berani rehab. Jangan lupa untuk yang orang tua, untuk yang mau berkonsultasi atau mau WA ya ke 0821 210000119 dan 081324444759.